Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang dunia website, khususnya yaitu WordPress. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara memfungsikan yang namanya kategori. Lihat di sini, kategori dan juga teks. Ini ada teks ya. Apa sebetulnya kategori dan apa sebetulnya teks yang bisa kita optimalkan untuk website kita. Nah, kalau Anda misalkan posting, ini WordPress kami ya, yang websitenya yang ini. Nah, ketika kita posting itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau Anda akan posting, pasti di sebelah kanan yang WordPress ya, itu akan muncul yang namanya ada kategori, ada teks. Apa sebetulnya perbedaan kedua ini? Sebetulnya perbedaannya, kalau Anda sering buat buku, kategori itu bisa dikatakan daftar isi lah, kalau mudahnya itu daftar isi, tapi terkait dengan bab saja, bukan subbab tapi bab saja. Nah, jadi kayak misalkan saya di sini, kalau dilihat kategorinya adalah analisa saham, ada artikel saham, ini edukasi tentang saham ya. Ada di dalam edukasi saham ada bantamologi saham, inspirasi toko investasi, panduan investasi saham. Pokoknya kategori ini penting kita gunakan untuk WordPress. Fungsi yang selanjutnya dari kategori adalah ketika misalkan Anda memiliki website seperti ini dan melihat kategori, maka memungkinkan orang untuk lebih lama di website kita. Karena contoh misalkan ya, saya klik ini. Nah, kemudian setelah sudah selesai baca, pengen artikel yang lain, maka bisa jadi dia melihat yang di sini. Misalkan saham perbankan, kita klik, nah kemudian muncul dia. Maka kalau saya mengatakan buatlah kategori yang membuat orang mudah melihat isi website Anda. Nah, seperti ini. Sedangkan teks ini ya, ini sebetulnya tema-tema atau materi-materi yang lebih sempit. Contoh misalkan investor gitu aja, laporan keuangan misalkan gitu. Cuman kalau saya di sini memfungsikan kalimat, kalau saya ini ya nanti masing-masing ya, cuman kaidahnya sebetulnya adalah kata yang lebih umum. Jadi kalau di sini saya misalkan hanya saham gitu aja, investor gitu aja, Lo Keng Hong gitu aja, atau Warren Buffett gitu aja. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Anda memfungsikan sama kategori dan teks, maka akan rancu nantinya. Kalau pertanyaannya, apakah ini berfungsi untuk SEO di mesin pencari? Saya katakan, kalau kategori iya berfungsi. Kalau teks saya belum menemukan fungsinya seperti apa. Karena contoh ya, misalkan ini di Google, saya ketik nah, ini muncul punya kami. Ini sebetulnya adalah kategori ini yang muncul di sini, lihat, bantamologi saham, ini kategori. Nah, menurut saya ini penting ya, kita masukkan. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini lihat nih, ini kan ada kategori saya, bantamologi saham di sini, bantamologi saham. Tapi kalau tag yang tadi itu, yang ini tag ini nggak berfungsi kalau untuk yang SEO itu. Jadi fungsikan betul-betul yang ada di sini, panduan trading, saham goyangan, gitu-gitulah ya. Tapi walaupun bagaimana, jangan terlalu fokus dengan kategori saja untuk SEO. Yang paling penting adalah kontennya.
Karena kalau kontennya bagus, kategorinya juga terkait. Ya, ke bawah, bukan dibalik, kategorinya dibawa oleh mesin pencari, kemudian munculkan yang namanya artikel Anda. Jadi yang utama itu artikel didukung oleh kategori. Nah, mungkin itu ya, nanti dipraktekkan saja. Ketika Anda mempraktekkan kemudian muncul di mesin pencari seperti ini, maka Anda akan lebih memahami dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang paling penting, jangan lupa diisi, udah itu aja. Kategori dan juga tag ini jangan lupa diisi. Kalau Anda lupa mengisinya, ya melewatkan cara bagaimana orang lebih nyaman berada di website kita karena ada kategori untuk membaca artikel lainnya. Sampai ketemu lagi dengan kami Ngenet. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau Anda menanyakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.